Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah para penonton semuanya, pada kesempatan ini kami dapat menghadirkan langsung CEO Terak TV yaitu Cak Lisi. Bagaimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah baik. Aktivitas apa saja akhir-akhir ini? Ya, aktivitas akhir-akhir ini kadang ngajar, kadang ya jalan-jalan dan lain sebagainya lah. Pokoknya aktivitas santai-santai saja. Oke. Bisa nggak saya mengulik seputar Terak TV yang sepertinya viral memproduksi film pendek Madura? Boleh nggak, Cak? Boleh, sangat boleh. Demi kebaikan sangat boleh. Kapan dan bagaimana ceritanya sekaligus inisiasi berdirinya Terak TV yang memproduksi dan menayangkan film-film Madura? Terkait dengan Terak TV, Ya, Terak TV itu sebenarnya sangat seumur jagung sekali, sangat muda sekali. Berdirinya itu tanggal 2 Maret 2024. 2, 3, 4, 2, 3, 4. iya. Jadi berurutan 2, 3, 4. Ganteng nomornya. Jadi inisiasinya adalah kami ingin melestarikan yang namanya kearifan lokal di Madura atau yang disebut dengan local wisdom. Dari sini kami ini berusaha untuk melengkapi berbagai hal-hal yang telah dilakukan oleh para senior kreator terkait dengan film-film pendek di Madura, khususnya Cakanca Taritan Madura, di mana saya dan teman-teman itu bukan lantas sok tahu, tetapi ingin melengkapi hal-hal yang belum digarap dan disentuh oleh Taritan Madura. Iya. Inisiasi ini muncul dari upaya sadar agar kita sadar bahwasanya budaya dan berbagai tradisi kekayaan yang ada di Indonesia, khazanah masyarakat Indonesia, baik itu dari segi suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat, termasuk juga kepercayaan, sangat beragam atau kita disebut dengan multikultur. Ini adalah mozaik yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Ini penting sekali bagi kita semua. Iya. Cak, apakah filosofi dari konten kreator Terak TV? Kalau bicara tentang filosofi, yang jelas semua nama itu punya filosofi. Tetapi ada orang yang meremehkan apalah arti sebuah nama. Bagi saya, nama itu adalah penting. Penting dalam artian yang jelas untuk memberikan sebuah arti yang baik. Sehingga orang berprasangka baik. Kalau dari segi nama, filosofinya Terak itu kan bahasa Madura, Cak. Iya. Jadi Madura, Terak itu singkatan sebenarnya. Terak itu artinya ya bersinar. Tetapi singkatannya adalah T itu adalah tengka. Ra itu adalah ramukna ate. Terak itu tengka ramukna ate. Ate berarti hati ya? Ya, hati. Oh. Jadi dalam artian tingkah laku itu merupakan akar daripada perilaku atau akar daripada hati. Hati. Ya. Ate itu bisa diartikan sebagai atengka pangas tete. Atengka pangas tete. Artinya kita bertingkah laku harus hati-hati. Jangan sembrono. Endingnya adalah kenapa kok terak ada istilah terak tarkataran atau terak ate? Artinya terak tarkataran itu adalah bersinar yang sesungguhnya, yakni terang benderang menerangi semuanya tanpa ada pilih kasih atau pilih satu golongan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah menerangi untuk semua. Begitu. Ya. Terus itu ada nama dari Kalebun, Carek, atau para apel. Apakah nama tersebut asli atau hanya nama panggung atau seperti apa, Cak? Saya rasa harus dijelaskan secara detail. Iya. Agar kita dan pemirsa bisa paham secara utuh. Kedengarannya itu di telinga kayak Madura sekali gitu. Iya. Seperti itu. Gimana? Sama dengan yang tadi terkait dengan nama. Seperti Terak itu artinya adalah tengka ramonate. Maka dari filosofi para pemain atau para aktor atau para kru itu sebagian memang diambil dari berbagai nama daerah, nama tempat. Salah satunya misalnya ada Kalebun Telgung. Telgung itu sebenarnya adalah kalau dibuat panjang, dibuat filosofi itu adalah Pakan Tel Kasih Agung.
Artinya ketika kita bersungguh-sungguh terhadap yang kuasa, jangan separuh-separuh, tetapi harus totalitas. Iya. Sehingga kita mendapat sesuatu yang memang benar-benar yang kita harapkan. Akan tilgasyakum. Artinya bersungguh-sungguh menyembah terhadap yang Maha Kuasa sebagai Maha Pencipta. Nah, namun nama Telkung ini sebenarnya adalah nama tempat, nama sawah. Di situ ada ada sumur, ya, yang itu letaknya di daerah ujung desa Gapura Barat. Sehingga nama ini dipakai tujuannya adalah untuk mengingat nama-nama di suatu daerah. Dan kebetulan Telkung di sini adalah nama tempat di suatu daerah, tepatnya di desa Gapura Barat. Jadi ketika ada nama yang sama dengan daerah ini, maka sebenarnya yang diinginkan oleh para pemain, para aktor, para tim kru, itu sebenarnya Telkung itu adalah nama daerah di daerah Gapura Barat. Kalau misalnya ada kesamaan nama dengan daerah lain, mohon maaf, tetapi yang diinginkan adalah sesuai dengan kesempatan tim kru itu adalah Telkung, yang dimaksud adalah daerah di Gapura Barat, batas utaranya seperti itu. Yang kedua itu ada nama Carek. Carek itu diambil nama Sulam. Sulam itu sebenarnya dari bahasa Arab. Bukan lantas semua bahasa Madura, tapi ada unsur Arabnya. Sulam itu artinya berarti tangga. Tangga. Diambil dari nama suatu kitab yang sangat familiar di pesantren-pesantren. Namanya adalah Sulamut Taufik. Yang artinya adalah kita itu untuk mendapat pertolongan Allah melalui tangga-tangga 1, 2, 3. Akhirnya kita menjadi hamba yang yang bagus, hamba yang gridnya terus naik, gridnya tidak turun, begitu. Sehingga untuk mencapai kesuksesan ada tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu filosofinya seperti itu. Selanjutnya itu ada Pak Tinggi. Pak Tinggi itu sebenarnya nama daerah juga. Itu berasal dari Tenggina, itu daerah di daerah Gapura Tengah, nama kampung. Itu nama kampung di daerah Gapura Tengah. Di Gapura Tengah tepatnya Dusun Sema. Itu berarti Gapura Tengah masuk ke Kecamatan Gapura. Iya, Kecamatan Gapura. Namun filosofinya Tenggina itu adalah Tengkana Pagena. Tengkana Pagena. Arti bahasa Maduranya seperti itu. Kalau di Indonesia kan tingkah lakunya yang benar, bertingkah laku yang benar. Jadi saya tegaskan itu diambil dari nama tempat, nama kampung di daerah kelahiran saya di Tenggina, Kampung Tenggina, Desa Gapura Tengah. Yang memang sejak awal memang dalam sejarahnya itu memang Tenggina itu selain nama tempat, para pemimpin-pemimpin yang muncul di tingkat lokal, di tingkat desa itu informasi dari para cerita rakyat atau cerita-cerita orang tua memang dari dari daerah Tenggina, dari kampung Tenggina. Para kalibun-kalibun terdahulu memang ada Tenggina. Walaupun misalnya ada istilah Pak Tenggi yang ada diistilahkan oleh masyarakat Jawa, itu sebenarnya dalam artian walaupun ada kesamaan misalnya, tapi yang dimaksud adalah nama daerah yang dipakai di sini. Walaupun misalnya terjadi kesimpang siuran, misalnya ini Pak Tenggi kok artinya Jawa, tidak. Kita sebenarnya memang saling support antara nama satu dengan yang lain, Jawa dengan Madura, Madura dengan Jawa, ada Kuda Coba walaupun Kuda Madura dan seterusnya. Tapi intinya yang dimaksud adalah Tenggina itu daerah yang menjadi kampung di suatu desa di Gapura Tengah. Sehingga ada ada semacam adagium dulu itu namanya Peng Pelo, nyandek nyamplong ka Tenggina, Peng Pelo. Nyandek nyamplong ka Tenggina, dalam artian Tenggina itu menjadi sebuah tempat untuk mengambil sesuatu yang sifatnya berharga, karena nyamplong nama pohon yang itu buahnya bisa dibuat sebagai minyak untuk menerangi dulu. Tapi sekarang kan sudah pakai lampu dengan berbagai kemajuan teknologi juga. Betul begitu. Selanjutnya banyak sekali. Nih satu-satu gimana? Iya, nggak apa-apa. Filosofinya biar tahu para pemirsa di sini. Baik. Itu yang Pak Tinggi ya. Yang selanjutnya ada istilah apel bungor. Apel bungor. Apel bungor itu nama tempat juga. Tapi filosofinya adalah sopu angor-ngor. Kalau di bahasa Indonesia kan sopu angor-ngor itu subuh menggerutu.
Nah, itu kalau di Indonesia kan Sepu Angor-ngor. Kenapa kok Sepu Angor-ngor? Sebenarnya ceritanya di era tahun 90-an ada sumur di daerah Tamidung Batang-Batang, tepatnya di Dusun Laut Songai, yang itu masyarakatnya ketika mau mengambil air ke sumur tersebut, bahkan dari jam 11 sampai subuh mereka antri untuk mengambil air dari saking sulitnya untuk mendapatkan air. Sehingga sampai subuh atau hampir subuh mereka menggerutu, sampai sepuh, angor-ngor, maksudnya menggerutu. Begitu, sehingga bungor itu adalah artinya adalah sampai sepuh angor-ngor, sampai subuh menggerutu. Itu nama sumur yang ada di Dusun Laut Songai, tepatnya di Desa Batang-Batang. Ya, Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang. Batang-Batang, gitu. Itu arti dari bungor ya. Iya. Selanjutnya ada juga nama apel juga, apel nangker. Ini apel nangker itu nama pohon. Iya. Pohon yang sangat besar sekali. Bisa saja terbesar di Sumeneb, paling besar Sumeneb, atau mungkin bahkan Semadura. Kalau itu di mana? Tempatnya itu di daerah Bandungan, di ujung utara Desa Gapura Tengah juga. Iya. Jadi di tempat tersebut ada pohon yang sangat raksasa sekali, menjulang tinggi sebagai pencakar langit. Kalau mau melihat bahwasanya ketinggian pohon itu bisa dikatakan Sumeneb atau bahkan Semadura, bisa langsung lihat, saya antarlah. Berarti sampai sekarang masih ada? Masih ada, masih ada dan sangat tinggi sekali, menjulang tinggi. Iya. Dan walaupun toh angin besar kencang dan lain sebagainya, itu tidak pernah roboh. Dan setiap tahun di daerah tersebut, di Nangkri itu ada istilah ritual oberen atau syukuran dengan membaca bait-bait semacam macopat itu, yang ngecung-ngecung itu. Iya. Itu. Terus ada lagi apel Pandelem. Pandelem itu filosofinya adalah papasde cek laju gelem. Artinya perjelas, seandainya di Indonesia kan, perjelas terlebih dahulu, jangan langsung ikut-ikutan. Papasde cek langsung gelem atau cek laju gelem. Papasde cek laju gelem. Kalau di bahasa Indonesia kan, perjelas jangan langsung ikut. Artinya hati-hati. Nah, ini nama sumur juga. Sumur ini ada di Desa Gapura Tengah juga, di Dusun Sema, Tengkina juga. Ini sumur disebut dengan sumur Tanto. Kalian tahu sumur Tanto ya? Enggak tahu. Nah, sumur Tanto itu adalah sumur yang mata airnya, sumber mata airnya itu tetap ada, tetap mengalir, tetap tidak kalah walaupun toh kemarau panjang. Jadi walaupun kemarau panjang, yang lain sumur-sumur itu surut. Atau bisa dikatakan tidak ada, bahkan sungai-sungai itu kering. Sumur tersebut masih bisa diambil airnya oleh warga. Maka itu disebut dengan bahasa Maduranya sumur Tanto. Sumur yang tetap mengalir di di cuaca atau di musim kemarau. Selanjutnya ada apel Budbud. Ini keren ini. Budbud. Budbud itu bagus urusan tengkah. Diulang 2 kali, bud. Bagus urusan tengkah. Yang pertama ke pangeran, ke Allah. Bud yang kedua, bud ya, bagus urusan tengkah ke sesama manusia. Jadi diulang semua. Jadi bagus dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, tetapi juga bagus dengan sesama warga, sesama manusia. Sehingga kita hablum minallah dan hablum minannasnya seimbang, horizontal dan vertikalnya itu bisa bisa berdampingan, berinteraksi secara baik. Jadi itu filosofinya. Jadi budbud bagus urusan tengkah, baik kasih maha kuasa, yakni ka pangeran, atau terhadap sesama manusia. Bagus terhadap Sang Pencipta dan sesama manusia. Nah, ini juga nama daerah. Ini nama daerah di Desa Panaken, Kecamatan Gapura. Gapura lagi? Gapura. Oh, jadi Gapura itu di daerah Desa Panaken, tepatnya di utaranya daerah Paulaseng namanya. Bahasa Maduranya Paulaseng. Paulaseng itu paus mangga yang baunya tidak sedap lah. Paulaseng. Terus lagi kalau di utaranya itu Bila, daerah Bila.
Kalau di selatannya, di timurnya Budbud itu namanya Riberian, daerah persawahan namanya Riberian. Kalau dari arah barat itu namanya apa namanya? Riberian. Kalau yang dari barat Benasiluar. Nah, Benasiluar itu juga apa persawahan yang sangat luar sekali. Benasiluar. Itu Iya. Benaseliwar apa? Apa dusun apa gimana? Itu masuk desa Paloloan kalau Oh, kalau desa Benasiluar. berarti ya? Desa. Oh, Tapi itu nama dari tempat atau pesawahan yang sangat luar sekali, luas sekali. Ini Maduranya berarti luar. tanpa rumah berarti. Tanpa rumah, itu tempat untuk bercocok tanam biasanya padi, terus tembakau di musim kemarau. Kemarau. Iya. Itu yang arti dari apel Budbud. Iya. Jadi itu penuh dengan filosofi yang itu diambil dari nama daerah, nama sekitar, yang tujuannya ya itu kembali melestarikan nama-nama daerah, termasuk juga budaya-budaya daerah di filmnya itu nanti. Iya. Gitu. Oke. Oh iya, terkait aktivitas film pendek Madura, apa yang melatar belakangi dibuat dan didirikannya, dan apa ada fenomena dengan tradisi dan budaya kita Indonesia khususnya Madura, Cak? Seperti apa, Cak? Baik, terkait dengan fenomena atau berbagai hal yang terjadi, sebenarnya ada 3 hal yang itu menjadi concern kita. 3 hal itu adalah banyak budaya dan adat istiadat kita, kebudayaan Indonesia yang diakui oleh bangsa lain. Tugas generasi kita saat ini harus bisa menjaga dan melestarikan. Itu banyak. Iya. Banyak sekali diklaim oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak akan menyebutkan bangsanya dan tidak akan menyebutkan tradisi dan budaya yang diambil, tapi intinya banyak sudah yang tahu diakui atau diklaim oleh bangsa atau negara lain. Itu yang kedua, yang pertama. Sedangkan yang kedua, filosofinya adalah bagaimana dalam film tersebut itu kita berupaya mengungkap berbagai filosofi pitutur luhur. Pitutur luhur itu adalah kata-kata bijak. Kata-kata bijak, terus selain itu ada kata-kata bijak peninggalan para leluhur. Iya. Jadi tidak hanya kata-kata yang bijak, tetapi peninggalan dari para leluhur itu juga menjadi concern upaya menggali dan melestarikan peninggalan-peninggalan tersebut, sehingga kita berupaya untuk terus melestarikan dan menjaganya. Contoh misalnya yang filosofi luhur, Andep Asor misalnya. Andep Asor itu kira-kira apa bahasa Indonesianya? Andep Asor itu biar pemirsa tahu gitu. Ayo coba. Andep Asor itu artinya ketika kita berjalan di depan orang itu penuh dengan rasa tawaduk, tidak sombong gitu, tidak sombong. Terus ada abental ombe asapu angin. Nah, itu apa artinya lagi itu? Itu sebagai sebagai filosofi bahwasanya orang Madura itu penuh dengan kegigihan. Abental ombak, berbantal ombak. Jadi ketika dia melaut, yang jadi taruhan nyawa yang dipertaruhkan adalah abental ombak, berbantal ombak, asapo angin, berselimut angin. Tidak hanya ombak, angin yang kencang menerpa badan kita ketika misalnya melaut ya. Melaut. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Madura. Itulah bentuk dari kegigihan daripada masyarakat Madura, dan banyak pitutur-pitutur luhur selain itu. Itu salah satu contoh. Terus yang terkait peninggalan luhur misalnya ada keris. Keris ini kan kita sudah mengetahui bahwasanya ini sudah diakui oleh UNESCO. Iya. Dan Sumeneb itu sebagai pemproduksi terbanyak, tepatnya di desa Aing Tongtong. Iya, desa Aing Tongtong. Termasuk juga batik di Sumeneb, walaupun toh batik di Madura itu banyak, ada Pamekasan, ada Tanjung Bumi, ada batik Pekalongan, tetapi nuansa-nuansa dan motif-motif batik Sumeneb itu misalnya punya ciri khas tertentu. Dan ini juga menjadi concern bagaimana pitutur luhur dan peninggalan para leluhur kita gali untuk berusaha kita lestarikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah melakukan usaha preventif kuratif, usaha mencegah berbagai hal yang kita tidak inginkan bersama. Apa? Hilangnya budaya dan berbagai hal yang terkait dengan tradisi. Baik itu yang sudah dilupa atau ditinggal oleh generasi yang saat ini. Jadi kita ingin berusaha melakukan bagaimana tradisi-tradisi yang berkembang ini tidak dilupa dan terus digali sehingga generasi saat ini
tidak jas merah, tidak lupa terhadap jasa jas merah, jasa jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu kan, jas merah, jangan lupa sekali-kali melupakan sejarah. Artinya bahwasanya nenek moyang kita itu punya semacam kreativitas yang itu sangat luar biasa sekali. Ya. Gitu. Ya, oke. Terus apa yang membedakan Terak TV dengan konten kreator yang sudah ada? Sebenarnya terkait dengan apa istilahnya perbedaan dari konten-konten kreator dan dengan Terak TV, dengan kontennya Terak TV, ada banyak kesamaan, tetapi inginnya kita itu menggarap sesuatu yang mungkin bukan lantas kita paling tahu dan paling jago, tapi tidak, dalam artian belum tersentuh lah, seperti yang saya katakan tadi, belum digarap, sehingga kita ingin melengkapi, ingin menyempurnakan lah, ingin menyempurnakan. Yang pertama terkait dengan tata bahasa yang halus, yang sesuai dengan EYD atau ujian yang disempurnakan dalam perspektif bahasa Madura, penggunaannya. Karena bahasa Madura itu sangat luas sekali, antara dari Bangkalan saja, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai Sumenep, bahkan kepulauan, logat dan pelafalannya itu beda-beda. Intonasi juga. Intonasinya juga beda-beda. Berbeda. Misalnya heda, ada heda kalau di Bangkalan, ada baan. Kalau di Sumenep, nah misalnya kakek misalnya Bangkalan dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa sudah beda. Tapi kalau di misalnya bahasa aslinya yang sesuai dengan ini adalah kan nah, baan itu ipa sukun misalnya. Nah, itu salah satunya. Ingin menampilkan itu yang sesuai memang dengan EYD, salah satunya usahanya yang dilakukan itu. Termasuk juga penggunaan katanya. Penggunaan kata misalnya compok. Compok itu berarti rumah. Tapi compok itu digunakan terhadap yang kita miliki. Compok, ngereng alongku ka compok. Berarti itu menunjukkan bahwasanya compok itu adalah milik kita. Tetapi kalau teleb itu juga berarti rumah atau ya rumah bahasa Madura. Tapi itu untuk orang lain. Orang lain misalnya ajudan dari Kak Dima, dan kaulah dari Telema Kiai misalnya. Nah itu lebih halus lagi ya. Ya halus, tapi penggunaannya terhadap orang lain. Yang itu orang lain yang sifatnya dihormati. Nah untuk kita menggunakan compok kalau untuk rumah milik kita sendiri. Tapi untuk orang lain yang lebih agung, yang dihormati, itu menggunakan helm. Mereng dan miarsa misalnya. Mereng itu kabar tibi. Abdina mereng cek beda kecelakaan, kabana tabrakan, kecelakaan. Mereng itu digunakan pada diri sendiri. Tapi kalau miarsa, ajunan tak miarsa, cek beda kecelakaan nih lorong ilawanna. Miarsa itu digunakan terhadap orang lain yang lebih sempurna atau tingkatannya itu kita hormati. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warisan adat istiadat dan budaya berupa keyakinan-keyakinan yang sifatnya mistis. Kita kaji dalam perspektif metodologis dan teologis sih. Dalam artian metode-metode yang dalam artian konsep teologis, konsep ketuhanan seperti apa antara hal-hal yang mistis digabungkan dengan ketuhanan. Misalnya ada bin sabin itu ketika misalnya ada apa namanya padi atau rumput, ketika dipasangi bin sabin semacam tanda, itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Ya, itu mempunyai sesuatu kajian metodologis teologisnya seperti apa nanti? Atau tapak dengdeng. Tahu tapak dengdeng? Iya. Tapak dengdeng itu jalan simpang tiga. Nah, tapak dengdeng itu disebut tapak dengdeng. Bisa simpang tiga, bisa simpang empat. Nah, kajiannya seperti apa? Tapak dengdeng disebut dengan berit atau angker misalnya. Dalam perspektif kajian metode dan teologis, kajian ketuhanan, ketauhidan seperti apa. Begitu. Terus apa istilahnya bin sabin, tradisi abekalan itu kan sangat sakral sekali. Bin sabin. Bin sabin itu apa? Ya, bin sabin itu ya yang tadi tuh. Artinya semacam tanda rumput yang misalnya untuk disabit diberikan ke sapi atau kerbau agar tidak diambil oleh orang lain,
Itu dikasih tanda. Dikasih tanda, itu bin Oh, sabit. itu bin sabit. Nah, Iya. dalam perspektif kajian teologi seperti apa, Iya. kajian sosiologi seperti apa, nanti kita bedah bersama-sama dalam bentuk film. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cerita rakyat yang melegenda. Baik situs dan ritus. Situs itu semacam peninggalan-peninggalan, ritus itu semacam kegiatan-kegiatan, entah itu keagamaan, entah itu semacam obaran yang tadi, syukuran, bentuk syukuran. Yang itu merupakan bagian khazanah baik di Indonesia atau di Madura secara khusus dan Nusantara secara umum. Asal-usul tempat, nama daerah, itu penting untuk dijelaskan sehingga kita paham secara utuh terkait, oh ternyata artinya seperti Tulgung, seperti Tengkina, Iya. seperti daerah-daerah lain misalnya itu yang belum terkuak, ya harus disampaikan, harus digali lah. Misalnya Asta Tengki, oh ternyata daerahnya astanya para rato yang disemayamkan di sana. Iya. Tengki itu dari segi tempatnya tinggi, tapi dalam artian tidak boleh dimakamkan di situ kecuali memang keturunan para raja. Iya, raja. Nah, itu berarti kan ada makna di balik semua itu. Hal yang seperti itu sebenarnya yang kita inginkan. Oh, seperti ini apa namanya? Katandur itu bahasa Jawa sebenarnya asaka atau membajak sawah. Nah, hal-hal yang seperti ini penting untuk dikuak agar tidak hilang. Iya, agar masyarakat tahu juga gitu. Iya. Apa artinya ini, Betul. apa artinya itu gitu, seperti itu ya. Ya, betul. Caca. Oke. Untuk selanjutnya, apa langkah yang dilakukan oleh tim atau kru Tera TV dalam merealisasikan film Madura yang dirasa belum tersentuh oleh para kreator lainnya? Seperti apa itu? Iya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh tim kita, tim kreator Tera TV, yang pertama adalah kita memproduksi film-film yang tiga konsen lah, 3 genre. Iya. 3 genre. 3 genre itu pertama adalah santai tapi serius. Ada santainya, ada jog-jognya. Iya. Tapi ada keseriusannya, ada pitutur-pitutur luhurnya juga. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Ada konten yang sifatnya serius tapi ada unsur jog-jog segarnya. Nah, gitu. Ada falsafahnya. Yang kedua adalah kontennya atau filmnya itu nuansanya serius. Serius itu dalam arti misalnya pernikahan, menayangkan tentang pernikahan Madura, Madura sakral. Ini kan sifatnya serius. Serius. Dengan bahasa yang tertata rapi, dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan penuh dengan tata bahasa Tengki, bahasa Tengahan, bahasa Mandap itu sangat digunakan biasanya bahasa-bahasa tinggi atau bahasa-bahasa Tengki, bahasa alos, bahasa-bahasa kerajaan, dan itu yang tipe serius. Yang ketiga adalah tipe dokumenter. Tipe dokumenter ini dokumentasi atau cerita-cerita rakyat, bisa dongeng atau babat istilahnya, atau cerita atau sejarah hikayat, bahkan fabel. Fabel semacam cerita-cerita tentang hewan-hewan misalnya, dan berbagai kearifan lokal. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita kuak terkait dengan adanya konten kreator yang dirasa oleh kami itu belum disentuh. Ini yang mungkin membedakan dari konten-konten yang lain, sehingga ini menjadi garapan kita. Kalau toh misalnya konten kreator lain mau menampilkan ini, monggo. Tetapi di daerah-daerah yang lain yang juga ada sejarah atau cerita-cerita rakyat yang melegenda di daerah tersebut. Nah, kami juga akan memproduksi di daerah kami yang kami ketahui, dan di daerah lain yang juga kami ketahui dari berbagai informasi atau berbagai sumber. Sehingga saling melengkapi lah, take and give antara satu dengan yang lain. Iya. Terus apa harapan bagi para kaula muda, baik milenial atau Gen Z, Kak? Harapannya yang jelas generasi kita sekarang itu harus melek digital. Melek digital. Kenapa? Karena eranya sekarang era digital, bukan era manual lagi. Bukan tradisional lagi. Bukan tradisional, bukan manual, tapi era digital. Maka era digital itu harus menjadi tangga bagaimana kita bisa berkompetisi di
gelanggang arena global, di arena dunia. Jadi generasi digital adalah generasi yang melek terhadap apa namanya konten-konten apa teknologi digital masa kini. Melek digital adalah generasi yang bisa berkompetisi di kancah global. Melek digital generasi yang bisa berkompetisi di kancah global. Iya. Berarti nanti para kaula muda ya jangan tradisional terus gitu. Ya, Ikuti saya zamannya gitu. Ya, dalam artian tapi yang tradisional seperti yang tadi itu harus Iya. kita kuat untuk dilestarikan. Iya. Dalam bentuk film dokumenter bisa. yang tujuannya adalah agar itu tidak hilang, Iya. tidak punah. Iya. Tujuannya itu. Kita tetap apa namanya menjaga tradisi-tradisi yang lama, tetapi menuangkannya dalam wahana wadah digital. Iya. Gitu. Oke. Terus mungkin ada closing statement bagi kaula muda sebagai bentuk penyemangat bagi mereka atau pitutur luhur, Kak. Nah, ini lagi yang perlu ini. Seperti yang tadi pitutur luhur, Nah, itu. peninggalan para leluhur. Ini menjadi sekali lagi ini menjadi konsen kita. Namun dalam hal ini ada dua hal yang mungkin saya ambil dua pitutur luhur dari bahasa Indonesia dan dari bahasa Madura karena saya orang Madura. Bukan lantas seandainya saya bisa bahasa Aceh atau bahasa yang lain, saya akan mencoba menyampaikan. Ya pasti semuanya gitu. Ya semuanya. Contoh-contoh tapi dua saja. Ya. Kalau versi Madura misalnya kita harus berani mencoba karena hidup itu penuh dengan cobaan. Makalah ketika kita tidak pernah mencoba, kapan akan berhasil? Kapan akan menuai sebuah keberhasilan? Makanya filosofi yang pertama, pitutur luhur yang pertama dalam bahasa Madura, kita harus berani mencoba. Mencoba. Karena hidup penuh dengan cobaan. Seperti itu ya. Seperti itu. Okay. Yang kedua dalam bahasa Madura, intinya kita harus berusaha dan berdoa secara bersama-sama, baik ikhtiar, lahir, dan batin. Okay. Mencoba di sini dalam artian lain, ketika sudah sukses misalnya penuh dengan cobaan, maka filosofi yang kedua itu teladanilah ilmu padi. Terowe ilmu napadi. Apa ilmu napadi? Sajen tua, sajen ese, sajen nunduk. Artinya semakin orang pandai, semakin orang terkenal, jangan lupa terhadap asalnya, jangan sombong. Jadi padi itu semakin tua, semakin berisi, semakin berunduk. Semakin antep asar seperti yang tadi, tidak sombong dan lain sebagainya. Itu filosofi yang kedua dari bahasa Madura. Jadi sajen ese, terwe padi, terwe ilmu padi, sajen ese, sajen nunduk. Itu ya. Tirulah ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Begitu. Oke. Nah, itulah closing statement dari Cak Muhlisi atau yang kita kenal dengan Cak Lisi. Generasi muda harus berani mencoba karena hidup penuh cobaan. Nah, maka dari itu harus benar-benar mencoba, jangan patah semangat seperti itu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu berbagai penjelasan dari dari berbagai konten kreator, dari filosofinya, dari konsen-konsen yang mau digarap gitu. Nah, itu intinya itu kita mau angkat, mau lestarikan lah intinya. Mau angkat dalam bentuk film, baik itu dokumenter, serius atau ada seriusnya, ada job-jobnya. Tergantung nanti karakter masing-masing. Ya, karakter masing-masing disesuaikan dengan latar belakang atau setting situasi yang ada, yang dihadapi. Gitu. Iya, yang dihadapi. Oke. Semoga generasi kita terus berkarya atau berkreasi dan berinovasi demi kemajuan NKRI menuju generasi emas 2045. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih Cak Lisi atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Pada podcast Terak Tarkataran hari ini. Semoga nanti perfilmannya lancar ya. Amin. Dan semoga sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Salam juga untuk semuanya. Ya,
saya sampaikan nanti ke seluruh tim dan Iya. kru untuk tetap semangat begitu. Ya. Ya sudah. Dan jangan lupa untuk pemirsa atau penonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share sampai ke langit ketujuh. Wah, Nah, ini perlu ini. Ya, jangan lupa ya menembus itu ya. batas dunia. Nah, menembus batas dunia. Langit Seperti ketujuh. itu ya. Iya. Ya. Jangan lupa tonton terus di Tera TV. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa.